Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ijma' Salaf fil I'tiqad, ijma' kesepakatan salaf tentang akidah oleh Al-Imam Harab Al-Kirmani Al-Hambali rahimallahu ta'ala yang wafat tahun 280 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 41, poin ke-24. Sahih? Al-Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah berkata, wal imsaku fil fitnati sunnatun madiyatun wajibun luzumuha. Menahan diri ketika terjadi fitnah merupakan sunnah Rasul, sunnah para sahabat Rasul yang tetap berlaku dan wajib dipegang teguh. Fa in ubtulita faqaddim nafsaka wa malaka duna dinika. Jika engkau tertimpa dengan fitnah tersebut, maka korbankan dirimu, hartamu daripada agamamu. Wala tu'in alal fitnati biyadin wala lisanin. Jangan ikut campur dalam fitnah dengan tangan ataupun dengan lisan. Walakin ukfuf yadaka wa lisanaka wa hawak. Namun jaga tanganmu, lisanmu dan hawa nafsumu. Wallahu al-mu'in. Allah lah yang menolongmu. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin ke-24 ini sebetulnya masih ada kaitan juga dengan poin sebelumnya, yaitu tentang masalah haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan al-fitnah tersebut. Dan pembahasan ini kalau antum yang hadir pada waktu kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Barbahari ya di masjid ini juga ada pembahasan yang satu ini. Ya, kalau masih ingat, ini juga min babi adzikra min babin murajaah, ya, untuk sekedar mengulang kembali kajian kita yang pada waktu Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Beliau pernah mengatakan
idza waqa'atil fitnatu falzam jaufa baitika. Apabila terjadi fitnah, maka tinggallah di dalam rumahmu. Ya, kemudian beliau mengatakan wa iyyaka ya wa jiwaral fitnati, dan jauhkanlah dirimu dari mendekat kepada al-fitnah. Kemudian beliau mencontohkan kullu qitalin bainal muslimin, ya, setiap peperangan antara kaum muslimin di atas dunia itu adalah bentuk fitnah. Kemudian beliau berwasiat wattaqullaha wahdahu la syarikalah, beribadahlah kepada Allah ya saja, tidak ada sekutu baginya. Ini sekedar murajaah lagi di antara ucapan Imam Barbahari dalam kitab beliau Syarhu As-Sunnah. Dan sudah kita sampaikan juga pembahasan apa itu al-fitnah. Di antara makna fitnah secara umum adalah al-ibtila wal imtihan, ujian dan cobaan. Apa arti fitnah kubur? Bukan azab kubur. Fitnah kubur ujian di alam kubur. Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, ujian. Dan sudah kita sampaikan jangan dikaitkan dengan bahasa Indonesia. Ya, jangan engkau menfitnah aku. Fitnah lebih kejam daripada tidak menfitnah. Ya, pakai ayat lagi al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ini sudah salah dalam segi bahasa, salah menempatkan dalil. Wal fitnatu asyaddu minal qatl maksudnya al-kufru. Kekafiran lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dosa kekafiran lebih besar daripada dosa apa? Pembunuhan. Bukan menfitnah artinya menuduh. Ini tidak ada dalam bahasa aslinya Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Dan fitnah yang dimaksud di sini tadi al-qital, peperangan di antara kaum muslimin ya dengan berbagai macam bentuknya, yang terkadang di dalamnya ada syubhat, kerancuan, ya tidak tahu mana yang hak mana yang batil, terutama dari kalangan orang-orang al-awam. Meskipun nanti akan ada beberapa gambaran-gambarannya. Cuma ini secara umum fitnah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah qitalul fitnah. Perang dikala apa? Fitnah. Yaitu dalam keadaan kondisi yang tercampur adukan antara hak dengan yang batil, terutama di mata orang-orang al-awam. Makanya Rasul SAW ya dalam khutbah disampaikan dalil-dalil tentang masalah ini, kenapa harus menahan diri dalam menghadapi fitnah, yaitu fitnah tadi, qital fitnah, peperangan ya di antara kaum muslimin. Dalam sahihain, Sahih Bukhari Muslim, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu Rasul SAW bersabda, satakunu fitanun, akan muncul berbagai macam bentuk fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'id, yang duduk ketika menghadapi fitnah lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi, yang berdiri ketika menghadapi fitnah lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, yang berjalan di kala fitnah lebih baik daripada yang berlari. Kemudian kata Rasul, wa man yushrif laha tastasrifuhu, barang siapa yang ikut campur dalam fitnah tersebut, dia akan dimakan oleh fitnah tersebut. Wa man wajada malja'an au ma'adan falya'ud bihi, barang siapa yang mendapati tempat untuk berlindung, untuk dia menyendiri, maka ambillah tempat tersebut, tinggallah di tempat tersebut. Ya, sekali lagi hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasul SAW bersabda, yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yatba biha syaghafal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir harta orang muslim yang paling berharga
yang paling baik adalah kambing-kambing yang dia gembalakan di atas gunung. Artinya menyendiri, meninggalkan kebisingan fitnah atau perang fitnah. Yafiru bidini minal fitan, dia lari dari fitnah tersebut. Itu tadi qital fitnah. Fitnah di sini lebih spesifik berkaitan dengan qitalu al fitnah. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita juga pada waktu kalau nggak salah kajian syarh sunnah itu sempat menambahkan syarah penjelasannya dari kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani yang sangat berharga dalam bab ini, yaitu Tamyizu Dawil Fitan Baina Syarafil Jihad wa Sarafil Fitan. Terjemahannya, judulnya, orang-orang yang cerdas bisa membedakan mana itu syaraful jihad, kemuliaan jihad yang syar'i, dengan keekstriman al-fitan. Sekali lagi, judulnya jelas, kitab ini spesialis membahas pembahasan yang satu ini. Judulnya Tamyizi Dawil Fitan Baina Syarafil Jihad wa Sarafil Fitan. Orang yang cerdas bisa membedakan mana kemuliaan jihad yang syar'i dengan keekstriman fitnah atau perang dikala fitnah. Secara global, kitab ini ada 4 pembahasan. Yang pertama tentang makna jihad yang syar'i, kemudian yang kedua tentang makna fitnah dan apa itu contoh-contoh perang dikala fitnah yang haram untuk ikut-ikutan di dalamnya. Kemudian yang keempat berkaitan dengan kiat selamat dari fitnah tersebut. Dan yang keempat, contoh-contoh para sahabat Rasul yang menjauh dari qitalu al-fitan. Ya, sekali lagi, ini kitab yang sangat berharga dalam bab ini. Maka kita biidznillah akan menukil sebagian yang kita rasa penting untuk kita sampaikan. Di antaranya yang pertama dan utama, apa saja contoh-contoh perang dikala fitnah yang kita tidak boleh ikut-ikutan di dalamnya atau mendukung dengan lisan ataupun dengan tangan kita atau dengan senjata. Di antaranya yang pertama, dan ini yang utama dalam pembahasan kita yang kita isyaratkan tadi, kata beliau, wa ala hada tasil fa inni ubayyin huna ba'dha suwari qital fitnah. Ya, aku akan menjelaskan beberapa gambaran ya perang dikala fitnah atau perang fitnah. Ya, perang yang wajib untuk dijauhi, tidak boleh ikut-ikutan di dalamnya. Al-khuruj ala walil amril muslim, mengkudeta, memberontak, ya, melengsarkan pemimpin yang muslim. Makanya wallahu alam, poin ini 24 disampaikan oleh Imam Harab Al-Kirmani langsung setelah pembahasan masalah haramnya kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin dan wajibnya membaiat pemimpin kaum muslimin, wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang tidak menyeru kepada kemaksiatan atau perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan al-imsak fil fitnah, wajib menahan diri dari fitnah, yaitu perang fitnah. Di antara gambaran contoh perang fitnah adalah memberontak terhadap pemimpin muslim. Meskipun yang menyeru adalah asyikh, misalnya al-allama, ya, atau siapapun, haram untuk diikuti. Dan sudah kita sampaikan, kata para ulama atau sebagian ulama mengatakan lebih dari 100 dalil haramnya kudeta terhadap pemimpin muslim. Dan sudah kita sampaikan diantaranya sabda Rasul SAW ketika membaiat para sahabat
kata Ubadah bin Samit, wa alla nunazi'al amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Ubadah bin Samit, kami dilarang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini hadisnya dalam Sahih Muslim. Kami dilarang memberontak pemimpin kaum muslimin kecuali kalau kalian melihat itu dengan mata kepala kalian seantarau. Apa yang dilihat? Kufran, kekafiran. Bukan kemaksiatan, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Yang ketiga syaratnya, bawahan, kekafiran yang terang benderang, gak ada syubhat di dalamnya. Dan yang keempat, indakum minallahi fihi burhan. Dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak sembarangan mengkafirkan pemimpin muslim. Sekali lagi, secara ijma' kata Imam Nawawi, berdasarkan hadis tadi, haram mengkudeta pemimpin muslim. Makanya sudah kita sampaikan, ada seorang dulu yang ditokohkan di zaman salaf yang bernama Hasan bin Saleh. Dia ketika memiliki pendapat boleh mengkudeta pemimpin yang zalim, maka rame-rame ulama membantahnya, mentahdirnya, membid'ahkannya, menyesatkannya. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Padahal dia hanya punya apa? Pendapat pribadi. Dia tidak terjun di medan kudeta, tidak. Dia hanya punya pendapat boleh mengkudeta pemimpin yang zalim. Sepakat pada waktu itu ulama apa? Mentahdirnya. Bahkan ada seorang yang bernama Zaidah. Ma dakhala al-masjid illa wa yuhadzir min Hasan bin Saleh. Ada seorang ulama salaf yang bernama Zaidah, tidaklah dia masuk masjid kecuali mentahdir manusia, memperingatkan manusia, awas, Hasan bin Saleh itu sesat. Ini sekali lagi sikap salaf tentang al-khuruj ala walil amrin muslim. Makanya sepakat ulama tadi, kata Imam Nawawi, haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Dan sudah kita sampaikan juga, di antara gambaran kudeta itu dengan al-lisan. Ya, seperti tadi Hasan bin As-Saleh. Atau memprovokasi massa untuk membenci pemimpin kaum muslimin. Ini adalah benih kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini adalah kelakuan kelompok al-Khawarij. Taib, kita hanya ringkas saja menyebut contoh-contoh poin-poin apa saja contoh gambaran qitalul fitnah, perang dikala fitnah atau perang fitnah yang haram diikuti. Kalaupun ada penjelasan sedikit, ya kita jelaskan. Kalau enggak, kita lewati saja karena poinnya panjang. Bisa sampai subuh kalau lengkapnya. Nah, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhahullah ta'ala, idzan fa khurujus suwar ala umaraihimul muslimin huwa min qabilil fitnah. Maka keluarnya para pemberontak terhadap pemimpin kaum muslimin itu termasuk bagian daripada al-fitnah. Wa laisa minal jihadil masyru' fi syai', dan itu bukan termasuk jihad yang disyariatkan. Kemudian beliau membawakan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini kita rasa penting untuk kita baca. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamil Muwaqqi'in berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam syara'a li ummati ijaba inkal munkar liyahsula bi inkarihi minal ma'ruf ma yuhibbullah wa rasuluhu. Nabi SAW mensyariatkan bagi umat beliau untuk mengingkari kemungkaran, ya, agar terjadi kebaikan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana ingkarul munkar yasalzim ma huwa ankar minhu wa abghad ila Allah wa rasulih fa inna la yasughu ingkaruhu. Apabila mengingkari kemungkaran namun mendatangkan kemungkaran yang lebih dahsyat, yang lebih dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh diingkari. Salah satu contohnya kejadian pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau perang, ya, memerangi orang-orang Tatar yang kafir.
ketika beliau melewati orang-orang Tatar, pasukan Tatar yang sedang mabuk-mabukan, sebagian murid-murid beliau berkata, wahai Syekh, kenapa kok nggak mengingkari orang-orang yang mabuk-mabukan tersebut? Kata Syekhul Islam, kalau kita cegah kemungkarannya, mabuk-mabukannya, lalu dia sadar orang-orang kafir Tatar tersebut, maka mereka akan mendatangi kampung-kampung kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Maka lebih parah mana? Membantai kaum muslimin atau biarkan mereka mabuk sampai mati? Biarkan mereka mabuk. Daripada apa? Ini fikih apa? Ingkari al-munkar. Nah, dan di antara contohnya pembahasan ini. Wa in kana Allah yubghidu wa yamkutu ahlahu. Meskipun kemungkaran tersebut tetap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ka ingkari alal muluk. Di antara mengingkari kemungkaran, namun akibatnya lebih parah seperti mengingkari para penguasa, bil khuruji alaihim, dengan memberontak kepada mereka. Iya penguasa zalim, ya penguasa curang misalnya, ya penguasa ahli maksiat, bahkan juga ahli bidah. Namun kalau diingkari akan mendatangkan pertumpahan darah, kekacauan di mana-mana, maka sekali lagi haram mengingkari apa? Kemungkaran dengan memberontak kepada mereka. Fa'innahu, ini inti pembahasannya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa'innahu asasu kulli syarrin wa fitnatin ila akhirid dahar. Karena pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin merupakan pondasi sumber segala kejelekan dan fitnah sampai akhir zaman. Ya, sekali lagi ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, termasuk tadi yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, termasuk gambaran contoh perang dalam fitnah, pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin. Maka seandainya naudzubillah min dzalik ada hal tersebut, haram ikut-ikutan. Seandainya meskipun itu ya Syekh Anda sendiri, guru Anda sendiri yang memprovokasi, ayo ikut ya, mumpung lagi apa? Ada diskon pemberontakan misalnya. Ya, mumpung masih apa? Ya, anget pemberontakan, ayo ikut. Haram. Ya, siapapun. Seandainya ada yang ditokohkan dari dai Ahlussunnah misalnya, yang seperti itu haram ikut, karena itu menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Paham ya? Maka sungguh aneh ya kalau ada yang ngaku Ahlussunnah, namun ketika ada syekhnya, gurunya ikut-ikut kudeta dan dibela mati-matian, naudzubillah min dzalik. Ini Ahlussunnah gang berapa? Sedangkan apa? Sepakat Ahlussunnah, ulama salaf mengharamkan kudeta. Sekali lagi, siapapun yang menyuruh kepada kudeta, baik itu yang dikatakan alim, syekh, atau kiai, tuan guru, habib, dan sebagainya, ataupun bahkan mengaku-ngaku ulama Ahlussunnah, namun kalau ikut-ikutan memprovokasi massa, mengkudeta pemimpin, dia sekali lagi ahlul bidah. Sebagaimana kata Imam Ahmad dalam kitab beliau, yaitu apa? Usuluh as-sunnah. Beliau mengatakan yang ringkasnya, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dia ahlul bid'ah. Dan Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah mengatakan, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dia pengikut khawarij. Paham ya? Dan ini pernah kejadian Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala ketika membantah salah satu tokoh mereka yang ikut memberontak di Mesir, kiamat kubro, para pengikutnya, naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang apa? Jauh dari akidah salah, manhaj as-salaf. Gurunya jelas-jelas sesat, ikut memberontak kok dibela. Sedangkan Rasul mengatakan, la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang membela kebid'ahan.
Di antaranya apa? Bid'ah memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi, seorang muslim muslimah harus betul-betul paham mana yang menyimpang dari akidah salaf dan mana yang membela akidah as-salaf. Contoh yang kedua, masih agak mirip dengan yang pertama tadi, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala, wa min suwaril fitnah an yad'u fas sultan bisababi tamarrudi jaishihi alaih. Di antara gambaran fitnah ketika pemimpin sudah melemah dengan sebab pemberontakan para pasukannya. Ya, seperti yang sudah kita sering dengar adanya kudeta apa? Militer yang mengkudeta bukan rakyat, namun apa? Militer. Ini juga sama, tidak boleh kita apa? Ikut-ikutan. Harus apa? Menahan diri dari support, ya, jangan karena apa? Mayoritas ikut-ikutan. Naudzubillah min dzalik. Harus apa? Tadi al-imsak fil fitnah. Menahan diri, tidak ikut-ikutan memberontak. Jangan apa? Seperti orang-orang yang mutalawinun, yang mencela-menceli ketika angin ke arah pemberontak, ikut-ikutan memberontak. Ketika angin ke pemerintah, ikut pemerintah. Artinya apa? Ada maslahat hawa nafsunya. Adapun ahli sunnah salafi sejati punya prinsip. Kudeta siapapun yang melakukannya, entah ulama atau yang diulamakan, entah itu aparat keamanan, tetap haram. Paham? Nah, ini di antara contohnya sekali lagi mirip dengan yang tadi, tetap haram. Dan dicontohkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala, di antara tadi contoh ketika melemah pemimpin kaum muslimin, ya, di antaranya ketika di kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kan beliau dipaksa untuk tidak keluar dari rumah. Kemudian yang mengimami salat adalah imamul fitnah. Dikenal dengan istilah imamu fitnah. Artinya ini sekali lagi juga bentuk apa? Fitnah. Nah, yang ketiga, wa qaribun min dzalik. Ini juga masih mirip dengan yang kedua, yang pertama tadi. Wa qaribun min dzalik al-bai'atu lil khalifatain fi iqlimin wahidin. Yang mirip dengan yang kedua dan pertama, yaitu adanya baiat untuk dua pemimpin di satu negeri. Sudah ada presiden dilantik, sudah dibaiat, tiba-tiba nongol, ya, nggak tahu di hutan mana ada khalifah, ada presiden, ada raja, apapun lah namanya, ya. Padahal dia dompleng di mana? Negeri penguasa yang pertama. Ini kata Rasul SAW, idza buyi'a lil khalifatain faqtulu akhirahuma. Apabila dibaiat dua khalifah, dua pemimpin, yaitu dalam satu wilayah, maka bunuh yang kedua, yang terakhir. Jangan malah apa? Membela yang terakhir meskipun dia lebih saleh. Seperti tadi. Misalnya ada alim. Meskipun sekali lagi, pada hakikatnya dia jahil kalau dia memberontak. Misalnya ada seorang yang terkenal akan kesolehannya. Sedangkan pemimpin yang pertama jelas dolimnya. Tetap haram memilih yang apa? Yang kedua. Ini kan lebih baik, ini lebih soleh. Kita ikut yang kedua. Na'udzubillah min dzalik. Haram. Kata Rasul apa? Idza buyil khalifatain faqtul akhirahuma. Apabila dibaiat dua khalifah, bunuh yang terakhir. Meskipun dari segi kepribadiannya lebih apa? Baik daripada yang pertama. Sekali lagi hati-hati. Taib yang keempat, wa min suwaril fitnah tamarrudu riasatil hukuma ala riasid daulati. Ini wallah alam di antara gambarannya, kata beliau seperti di negara yang berdemokrasi ada eker-ekeran antara eksekutif dan maka tinggalkan fitnah tersebut. Yang kelima,
wa minal fitnah an yaghiba sultan bimautin aw ghairihi fatakhtalifa ra'iyatuhu min ba'dihi fi tauliyati wahidin minhum. Di antara gambaran qital fitnah, perang fitnah, ketika seorang pemimpin di suatu negeri meninggal dunia atau ya dia hilang misalnya, kemudian rakyat berselisih, bersengketa siapa penggantinya, sampai naudzubillah min dzalik ya terjadi apa? Perang. Maka harus apa? Tadi kata Imam Harb Al-Kirmani, al-imsak fil fitnah, menahan diri, enggak ikut-ikutan. Paham tuh? Ya. Kata beliau, falzam jaufa baitik, tinggal di rumah sudah. Makan, tidur, ya. Kalau memang waktunya sholat ya masjid, sudah masuk rumah lagi. Paham? Tidak ikut-ikutan apa? Komen, ya. Jangan cari janji apa? Pahlawan dan sebagainya. Ini diantara apa? Qitalu al-fitnah. Yang keenam, wa minal fitnah al-musyaraka fi qitalin bainal muslimin. Di antara bentuk perang fitnah yaitu ikut-ikutan dalam perang di antara kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Misalnya dua negeri kaum muslimin, dua-duanya negeri kaum muslimin. Presidennya dua-duanya muslim, rakyatnya juga mayoritas kaum muslimin. Ketika terjadi perang, apalagi gara-gara cuma apa? Gara-gara sepak bola, naudzubillah min dzalik. Paham ya? Dan sekali lagi bukan hanya dengan pedang, lisan juga apa dijaga. Nah. Kemudian yang berikutnya, wa minal fitnah qitalul muahad wal musta'min min ghairil muslimin. Di antara perang fitnah yaitu memerangi orang-orang kafir muahad yang ada perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Seperti turis asing ya, dari Amerika, dari Australia, mereka jelas-jelas al-kufar, non-muslim. Namun ketika mereka masuk di negeri kaum muslimin, seperti negeri kita ini, maka apa? Dia dinamakan ya kafir muahadun, yang ada perjanjian damai antara negeri kita dengan negeri mereka. Nggak ada perang antara negeri kita dengan negeri mereka. Mereka kafir muahad. Barang siapa membunuhnya, maka kata Rasul, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir muahad, maka dia tidak mencium bau surga. Jangan malah disupport. Wah, kan dia kafir, biarkan dibunuh oleh teroris. Naudzubillah min dzalik. Ya, tidak boleh kita apa? Ya, mendukung pembunuhan tersebut karena Rasul apa? Mengharamkan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke-8 kata Syekh, wa minal fitnah qitalu amatin nas min ghairi tamyizin baina mustahiqin wa ghairi mustahiq. Di antara bentuk fitnah yaitu memerangi manusia secara umum tanpa membedakan mana yang berhak dibunuh dan mana yang berhak untuk dibunuh. Terutama ini ditujukan oleh Syekh juga sama kepada para kelompok khawarij kontemporer alias kelompok teroris yang mereka naudzubillah min dzalik tidak bisa membedakan mana orang muslim, mana orang apa? Kafir. Mereka apa? Bunuh, entah dengan bom bunuh diri atau yang lainnya. Dan sudah kita sampaikan tadi, la'anallah man awa muhdatsan. Allah melaknat orang yang mendukung, yang melindungi perbuatan bid'ah. Jangan ada sedikit pun dukungan kepada orang-orang tersebut. Meskipun sekali lagi yang dibunuh adalah orang apa? Kafir. Enggak semua orang kafir boleh dibunuh. Ada kafir muahad, kita turis asing. Ada pula kafir dzimmi, kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan dia membayar jizyah. Demikian pula ada kafir musta'man, meskipun antara negerinya dengan negeri kaum muslimin ada peperangan, namun kalau dia diberi keamanan oleh negeri kaum muslimin atau perorangan dari kaum muslimin, 3 kelompok kafir ini haram diperangi, dibunuh. Mu'ahad, ahlu dhimmah, musta'min atau musta'man. Yang berhak dibunuh hanya satu, orang kafir al-harbi yang ikut di medan perang memerangi kaum
al-muslimin. Ya, demikian pula yang perang di medan pertempuran juga tidak boleh sembarangan. Misalnya ada ya orang kafir yang sudah tua renta, perempuan, anak-anak kecil, haram dibunuh. Rasul ketika mengutus pasukan perang, Rasul mengatakan, "Ughzu bismillah wa fi sabilillah wa qatilu man kafara billah wa la taghdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walidah." Kata Rasul, berperanglah dengan meminta tolong kepada Allah, menyebut nama Allah, dengan di jalan Allah, ikhlas karena Allah, dan perang yang kafir kepada Allah, dan jangan berbuat curang. Contoh berbuat curang seperti yang dilakukan oleh kelompok teroris. Masuk ke negeri orang kafir, dia diberikan apa? Visa. Itu visa jaminan keamanan. Itu ada perjanjian secara tidak langsung. Ana berikan inti keamanan, inti juga menjaga apa? Keamanan. Namun kelompok teroris apa? Berbuat curang, meledakkan bom bunuh diri negeri kafir. Ini di perang saja haram, apalagi tidak dalam keadaan apa? Perang. Makanya teroris sekali lagi jauh dari jihad yang syar'i. Makanya dalam pembahasan ini juga dibawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang tadi bedanya jihad yang syar'i dengan jihad yang bid'i, yaitu jihadnya kelompok al-khawarij sepanjang masa. Kemudian kata Rasul, wala tumathilu, jangan mencincang. Kalau sudah dibunuh ya sudah, biarkan sudah, jangan dicincang. Kemudian kata Rasul, wala taqtulu walida, jangan membunuh anak-anak apa? Kecil. Dalam riwayat juga orang-orang tua, perempuan, kecuali kalau mereka juga ikut apa? Ngangkat senjata. Beda lagi pembahasannya. Baik, yang keberapa sekarang? 9. Ya wa minal fitnati al-qital bila rayatin muslimah. Di antara bentuk perang fitnah, perang tanpa bendera Islam. Ya, entah dengan membawa suku, kesukuan atau kabilah, ya. Ini sekali lagi termasuk dalam jihad atau perang yang tidak syar'i, perang fitnah. Dan ini yang sudah kita lewati kemarin hadisnya. Rasul bersabda, antum lihat footnote pertama halaman 40. Kata Rasul, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jama'ah famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin dan dia memisahkan dari jamaah pemimpin kaum muslimin lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ya seperti kelompok tadi teroris, kelompok khawarij. Yang kedua, waman qatala tahta rayatin ummiyah. Barang siapa yang berperang di bawah bendera yang buta. Ya, pokoknya apa? Sukunya ikut perang, ikut sudah. Seperti kelakuan orang-orang musyrikin apa? Jahiliyah. Ya, mana hak, mana batil, nggak peduli. Yang penting, sukunya perang, ikut dia. Ini namanya apa? Perang di atas bendera yang buta. Yaghdab li asabah. Dia marah, murka karena golongan. Bukan karena apa? Lillah wa fillah. Bukan litakuna kalimatullahil ulya. Bukan karena untuk kalimat Allah lebih tinggi. Ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh tadi. Kemudian kata Rasulullah SAW pada akhir hadis, "Waman kharaja ala ummati yadribu barwa fajirha." Barang siapa yang keluar terhadap umatku, dia membunuh yang baik maupun yang fajir, tidak membedakan antara yang mukmin dan yang kafir, maka dia bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Ini juga termasuk qital fitnah di antara orang-orang yang membunuh karena untuk mengejar urusan dunia. Kemudian kata beliau yang ke-10, wa minal fitnah al-qital bi ghairi idznil imam. Perang tanpa seizin pemimpin kaum muslimin. Sedangkan di antara syarat jihad yang syar'i, kata Rasul,
Al-imam junnatun yuqatalu min wara'i. Pemimpin, entah itu presiden, entah itu raja, entah itu khalifah, adalah perisai yang kaum muslimin berperang di belakangnya. Kalau ada misalnya suatu negara, kemudian ada sekelompok kaum muslimin teriak-teriak jihad, ya, memberangkatkan anggotanya tanpa seizin imam pemimpin kaum muslimin, maka ini termasuk qitalul fitnah. Tidak boleh ikut mendukung orang-orang tersebut meskipun statusnya sebagai ustaz, sebagai dai, sebagai kiai atau siapapun. Tetap kata Rasul, imam adalah junnah, perisai yang kaum muslimin berperang di belakangnya. Yang ke-11, wa minal fitnati al-khurud fi mudhaharatin. Di antara bentuk fitnah atau fitnah di akhir zaman, yaitu ikut-ikutan demonstrasi. Au i'tisamat fi sahat. Entah itu mogok makan, mogok minum, mogok betulan, atau yang semisal dengannya. Mengkritik pemimpin di hadapan umum, mencaci maki mereka di jalan-jalanan. Ini sekali lagi termasuk al-fitnah. Haram untuk mendukungnya. Jangan seperti orang-orang yang ditanya secara jawabannya diplomatis. Boleh tidak ngasih bantuan mereka makan? Mereka kan juga na'udzubillahi min dzalik. Ini juga kata Rasulullah SAW tadi orang-orang yang membantu dalam al-fitnah. Dan juga kata tadi Imam Harab Al-Kirmani al-imsak, tidak ikut-ikutan sama sekali. Nah, Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-12 ya. Kata beliau, wa min qitalil fitnah al-yaum al-qiyam bil ightiyala. Di antara bentuk perang fitnah, ini terutama pada waktu beliau menyaksikan sendiri di negeri beliau, Aljazair. Beliau Syekh Abdul Malik Ramadhani Aljazairi. Beliau dari Aljazair. Dulu pernah terjadi perang fitnah yang luar biasa. Hancur-hancuran negeri tersebut. Di antaranya banyak kelompok-kelompok pergerakan harokah yang mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan juga menawan wanita-wanita kaum muslimin dijadikan budak mereka, diculik dan seterusnya. Makanya di antara bentuk fitnah kata beliau adanya al-ikhtiyalat, penculikan. Meskipun juga seandainya yang diculik orang kafir tetap haram. Seperti yang juga terjadi pada waktu di Mesir dan seterusnya. Mereka, ini bahkan di dalam kitab ini disebutkan, sebagian mereka mengatakan ini sunnahnya Rasul. Yaitu kisah Ka'ab bin Al-Ashraf. Orang Yahudi yang Rasul perintahkan sebagian sahabat untuk menculiknya. Maka kata para ulama, yang menyuruh itu Rasul, yang menyuruh adalah pemimpin kaum muslimin. Tapi kalau mereka tidak, apa kata Ustadz mereka, pemimpin kelompok mereka, bukan pemimpin kaum muslimin. Paham? Ini bahayanya kelompok-kelompok sesat tersebut mencomot hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sebagaimana masalah baiat. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, iya, ada hadis tentang baiat. Namun itu untuk pemimpin kaum muslimin. Entah khalifah, presiden, raja. Cuma sebagian orang sekarang kelompok-kelompok sesat sekarang menjadikannya sebagai baiat untuk tokoh mereka, untuk pimpinan ormas mereka, tokoh pergerakan mereka. Ini sekali lagi ini adalah baiat yang al-bid'ah. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan badal adzan. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Itu 12 contoh atau gambaran qital fitnah. Betul ya, ada 12 ya? Taib. Coba kalau ada yang mau membacakan lagi yang sudah kita sampaikan dari 12 poin tersebut. Taib. Yang pertama. Yang sudah nulis.
Ya, mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, ketika pemimpin sudah melemah. Iya, ketika pemimpin sudah melemah karena adanya kudeta militer. Yang ketiga, iya, adanya khalifah yang kedua yang dibaiat dalam satu negeri. Yang ketiga, yang keempat, ada sengketa antara apa namanya itu istilahnya? Iya, eksekutif dan apa? Yudikatif apa yang namanya itu. Nah, yang ke berapa? 5. Ketika pemimpin meninggal dunia. Iya, adanya persengketaan dalam memilih pemimpin kaum muslimin. Yang ke-6, adanya perang di antara dua kelompok kaum muslimin. Yang ke-7, iya, adanya pembunuhan terhadap orang kafir al-mu'ahad. Yang berikutnya, manusia secara umum tanpa membedakan. Iya, memerangi manusia secara umum tanpa membedakan mana yang hak, mana yang batil, untuk mana yang hak dibunuh ataupun yang tidak. Nah, yang berikutnya, perang tanpa bendera Islam. Iya, perang tanpa adanya bendera Islam karena bendera golongan. Nah, yang berikutnya, perang tanpa seizin pemimpin kaum muslimin. Yang berikutnya, ikutan demonstrasi. Nah, ikut demonstrasi. Terus terjadinya penculikan. Adanya penculikan dan yang terakhir, sudah itu yang terakhir ya. Baik. Sebetulnya kata beliau masih banyak yang lain, ya. Di antara gambaran perang dikala apa? Al-fitnah. Kemudian dibahas oleh beliau dawaul fitan. Ya, secara ringkas mau kita sampaikan apa saja kiat menghadapi fitnah tersebut. Yang pertama dengan taqwallah, bertakwa kepada Allah. Seperti yang disampaikan oleh Thalaq bin Habib rahimahullah ketika ditanya apa kiat menghadapi fitnah di zaman tabi'in pada waktu itu ketika muncul berbagai macam kelompok-kelompok sesat, kata beliau ittaquha bittaqwa, hadapilah dengan takwa kepada Allah. Kemudian ditanya apa itu definisi takwa, beliau mengatakan anta malabi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dengan engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Kemudian yang kedua al-ilmu, dihadapi fitnah tersebut dengan ilmu agar kita tahu mana hak, mana batil, mana kelompok sesat dan mana kelompok yang selamat, mana alul sunnah yang sejati, mana alul bidah. Ya, dengan apa? Al-ilmu, terutama tentang al-aqidah. Kemudian yang ketiga, doa, banyak berdoa kepada Allah agar ditampakkan yang hak itu hak, batil itu batil. Nah, dan diselamatkan dari segala bentuk fitnah. Sebagaimana dalam doa yang disunahkan sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat. Di antaranya fitnah al-mahya, fitnah kehidupan. Di antaranya fitnah seperti yang kita contoh-contohkan tadi. Wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Kemudian yang keempat di antara kiat menghadapi fitnah atau dawaul fitnah, obat fitnah, as-sam'u wa ta'ah liwalil amri waluzumil jama'ati. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian Syekh membawakan dalil hadis Al-Irbad bin Sariyah. Usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Dan juga dibawakan hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu yang lumayan panjang dalam Sahih Bukhari dan sudah kita sampaikan pada kajian kemarin, ketika Rasul ditanya ketika munculnya du'atun al abwabi jahannam,
banyaknya dai-dai yang menyerukan neraka jahanam. Ya, Rasul SAW mengatakan ketika ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, "Fama ta'muruna in adrakna dzalik?" Ya Rasulullah, apa perintahmu kalau kami mendapati banyaknya dai-dai yang menyerukan neraka jahanam? Kata Rasul, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Pegang erat jamaah pemimpin kaum muslimin dan imamnya apa? Mereka. Jangan ikut para provokator ya, yang menyeru umat membenci atau menanamkan kebencian kepada pemimpin kaum muslimin. Tinggalkan mereka. Itu ciri du'atun ala abwabi jahannam. Ya, dan sudah kita sampaikan Syekh Muhammad bin Utsaimin yang menjelaskan hal tersebut, bahwasanya di antara kategori du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru umat untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin atau menanamkan kebencian terhadap pemimpin kaum muslimin. Makanya Rasul memberikan solusi dari fitnah dai penyerukan neraka jahanam dengan apa? Tetap istiqomah di atas akidah salaf, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan ini juga dalilnya sama hadis Irbad bin Sariyah tadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ya, usikum bi taqwallah. Alhamdulillah kita pada safari dakwah di Jakarta minggu yang lalu ada kajian berkaitan dengan masalah manhaj dan prinsip akidah ahli sunnah dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Yaitu kita bahas tentang masalah yang tadi ini. Kemudian yang berikutnya di antara kiat menghadapi fitnah, ar-ruju' fiha ila ahlil istinbat min ulil amri. Rujuk kepada para ulama. Tentunya yang tadi di atas, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Jangan sampai ada misalnya kejadian tragedi kontemporer langsung keluar-keluar di medsos, langsung muncul komentar-komentar, tulisan-tulisan hanya dari apa? Akal atau otaknya atau hawa nafsunya. Ini sekali lagi bukan orang yang selamat dari fitnah, bahkan dia tadi yang nimbrung ke dalam fitnah tanpa ilmu, tanpa rujuk kepada para ulama. Sedangkan Allah berfirman dalam surat An-Nisa 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih wa la raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka orang-orang munafikin perkara tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebarkannya, langsung posting sana, posting sini, comot sana, comot sini sesuai dengan akal dan hawa nafsunya. Kata Allah, seandainya mereka mau mengembalikannya kepada Rasul, yaitu kepada hadisnya Rasul, atau kepada Rasul ketika waktu masih hidup, atau kepada ulil amri, kata Imam Qurtubi, para ulama, maka mereka akan tahu kebenarannya. Sekali lagi, kalau ada kasus-kasus atau kejadian-kejadian kontemporer, hati-hati, jaga lisan, jaga tangan, jangan sampai posting komentar kecuali betul-betul di atas qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Taib, apakah termasuk dai-dai yang menyeru kepada api neraka apabila ada dai tidak bisa bahasa Arab atau tanpa memiliki ilmu tapi sudah berdakwah di mana-mana? Kita katakan bahwasanya dakwah harus dengan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Maka kalau dia jahil, bisa saja dia menyeru kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan yang juga ujung-ujungnya kepada api neraka. Maka wajib untuk betul-betul berhati-hati, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Taib, ana rasa ini yang bisa kita sampaikan, meskipun sebetulnya masih banyak kiat-kiat selamat dari fitnah. Sekali lagi bisa lihat dalam kitab Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah ta'ala, Tamyiz dari Fitan
baina syarafil jihad wa syarafi al-fitan. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.